Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, kembali lagi kita bertemu di mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 12, khususnya pada materi iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Pertemuan yang lalu telah kita bahas apa pengertian iman, apa pengertian iman kepada hari kiamat atau hari akhir. Kemudian pembagian hari akhir. Hari akhir itu terbagi dari kiamat kecil atau sugro, kemudian hari akhir atau kiamat kubro atau kiamat besar, beserta dengan ciri-ciri dan tanda-tandanya, beserta dengan dalil naqli atau dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Oke, baik, pada pertemuan kali ini kita lanjutkan pembelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setelah kiamat terjadi, maka sebelumnya manusia itu akan mengalami hidup di dunia, kemudian meninggal dunia, dan ada yang belum meninggal dunia tetapi nanti dia meninggalnya atau dibangkitkan dengan terjadinya kiamat terlebih dahulu. Oleh karena itu, kita lihat di sini alur kehidupan manusia. Yang pertama, dunia. Alam dunia ini adalah alam kehidupan setelah kita mengalami kehidupan di alam rahim ketika kita dikandung oleh ibunda kita. Kemudian setelah itu lahir kita ke dunia ini. Disinilah proses hidup kita, mulai dari bayi, balita, kemudian hingga menjadi anak-anak, remaja, dewasa, dan bahkan meninggal dunia, yang lalu telah kita berikan alurnya. Sekarang ini alur kehidupan manusia yang pertama di dunia. Setelah di dunia, manusia akan mengalami kematian. Ya, setelah di dunia akan mengalami kematian. Maka kita lihat ini, kalau sudah mati, maka masuk dia ke dalam alam barzakh namanya. Atau yang lalu telah kita bahas bahwasanya barzakh ini merupakan dinding, ya, antara dunia dan akhirat. Jadi barzakh ini sebelum kita masuk ke dunia akhirat, dunia yang kekal atau kehidupan yang abadi selama-lamanya di sana, maka kita masuk dulu ke barzakh. Dan barzakh ini tidak akan dapat dimasuki seseorang sebelum datangnya kematian. Kemudian ada manusia-manusia yang masih hidup di dunia, namun ketika itu terjadi hari kiamat, maka manusia-manusia yang meninggal karena kematian kemudian masuk ke alam barzakh, dan ada manusia yang meninggal karena kiamat, maka semua itu akan dikumpulkan, akan dibangkitkan di yaumul ba'ts namanya, ya. Ini dia. Ini ada ba'ats, ya, atau ba'ts gitu, ya. Di hari ba'ts nih. Apa hari ba'ts nanti kita bahas. Kemudian setelah dibangkitkan di sini, maka kemudian dikumpulkan di mahsyar, padang mahsyar yang sering kita dengar namanya. Suatu saat kita akan berkumpul di sana, seluruh umat manusia akan berkumpul di sana mempersiapkan bekalnya masing-masing. Kalau dia bekalnya itu banyak kebaikan, maka tenang di sana. Kalau banyak keburukan, maka di sana menjadi gelisah. Dan di padang mahsyar ini nanti keadaan kita itu ada yang berkeringat karena dekatnya matahari, kira-kira sehasta atau sejengkal dari kepala kita, dan bahkan ada yang berkeringat sampai mata kaki, sampai tenggelam, bahkan tergantung amal ibadahnya masing-masing. Kemudian setelah dikumpulkan di padang mahsyar, maka kita ini dihisab, dihitung amal kita, lebih banyak mana, dihitung yang baik atau yang buruk. Ketika itu nanti penghitungan itu adalah penghitungan yang seadil-adilnya. Jadi tidak ada yang dirugikan. Semuanya bergantung terhadap apa yang dikerjakannya di dunia. Kemudian setelah di hari penghitungan, di hari hisab,
kita masuk ke yaumul mizan, ya. Mizan ini timbangan. Jadi setelah dihitung maka ditimbang. Setelah dihitung ditimbang mana lebih berat, amal baik atau amal buruk. Kalau lebih berat amal baiknya, artinya setelah semua dihitung pahala-pahalanya ternyata lebih dominan kebaikannya, lebih banyak kebaikannya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Kalau lebih banyak sewaktu ditimbang amal buruknya, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, beginilah alur kehidupan manusia secara singkat, ya. Karena waktu kita terbatas di pembelajaran pembahasan kali ini, maka kita singkatkan seperti ini. Kemudian apa tadi yaumul ba'ats tadi itu? Yaumul ba'ats itu adalah hari kebangkitan semua makhluk yang bernyawa setelah mengalami kematian atau kebinasaan dalam peristiwa kiamat. Nah, jadi tadi kita telah bahas, ada yang mati karena kematian dunia, ajalnya. Ada juga yang mati karena binasa dalam peristiwa kiamat, ikut dalam peristiwa kiamat. Artinya ajalnya itu datang sewaktu kiamat, bukan karena kematian, ya. Ini namanya yaumul ba'ats, jadi dibangkitkan semuanya. Kemudian yang kedua ada namanya yaumul mahsyar, ya. Hari di mana semua manusia akan berkumpul pada suatu tempat yang sangat luas untuk diberi keputusan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai amalan-amalan yang dikerjakan selama hidupnya. Jadi berkumpul semuanya, ya, untuk persiapan kita dalam penghitungan dan penimbangan amal-amal baik dan buruk. Kemudian ada nama yaumul hisab. Nah, ini dia. Setelah dibangkitkan, kemudian dikumpulkan, kemudian dihisab. Apa hisab itu? Hari perhitungan atas segala amal manusia selama hidup di dunia, ya. Kemudian yang keempat yaumul mizan. Mizan artinya timbangan amal. Maksudnya adalah setiap manusia akan diperiksa dan dihitung amal perbuatannya untuk diketahui amalan yang baik dan buruknya. Itulah namanya hari mizan, yaumul mizan, ya. Hari hisab, hari perhitungan. Yaumul mizan atau hari mizan, hari penimbangan amal. Kemudian ada orang-orang yang baik tadi, kita lihat di alurnya tadi, ada orang yang banyak timbangan kebaikannya, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah, ya. Adapun yang buruk, dia akan masuk ke dalam nerakanya. Namun pada pembahasan kali ini kita akan bahas dulu tentang surga. Nanti di pertemuan selanjutnya kita lanjutkan untuk membahas tentang neraka. Jadi kita bahas dulu tentang keindahan, ya, agar kita semua termotivasi untuk beramal untuk mengejar surganya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara pokok keyakinan umat muslim adalah mengimani keberadaan surga dan neraka. Jadi kita harus percaya bahwasanya surga dan neraka itu ada. Diciptakan Allah Subhanahu wa taala surga dan neraka untuk balasan bagi orang-orang yang hidup di dunia. Jadi kalau orang tidak percaya kepada surga, maka batal imannya. Begitu juga kalau dia tidak percaya terhadap neraka, maka batal imannya. Karena orang yang beriman, khususnya muslim yang beriman, maka harus percaya dengan adanya surga dan adanya neraka. Apa buktinya? Nanti kita lihat di dalam Al-Quran. Nah, lihat Quran surah Al-Baqarah ayat 24-25. Nah, ini dia. Quran surah Al-Baqarah ayat 24-25, ya. Jadi bisa kita lihat di sini. Peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Ya, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah. Peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. U'iddat lil kafirin, yang disediakan bagi orang-orang yang kafir atau orang-orang yang menolak agama Islam, menolak Allah, bahwasanya Tuhan yang Maha Ahad, ya, Allahu Ahad, dan menolak bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir. Kemudian wabasyiril ladzina amanu wa amilus sholihat, dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan wa amilus sholihat, yang berbuat amal soleh, yang berbuat kebaikan. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, ya.
bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Nanti bisa dicek ayatnya, Quran surah Al-Baqarah ayat 24 dan 25. Kemudian mengimani bahwa surga dan neraka telah tercipta dan keduanya saat ini telah disiapkan oleh Allah Ta'ala. Ya, jadi sewaktu Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj itu naik ke Sidratul Muntaha, maka Nabi Muhammad SAW diajak oleh malaikat Jibril untuk keliling-keliling surga dan neraka. Maka dilihat di situ surga dan neraka, ya. Nah, ini telah disiapkan oleh Allah. Lihat Quran surah Al-Imran ayat 133. Nah, ini dia. Yang telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, ya. Ayatnya nanti bisa kita lihat. Wasari'u ila rabbika maghfiratin min rabbika wa jannatin ardhas samawati, dan seterusnya, ya. Wasari'u ila maghfiratin, jadi bersegeralah dalam meraih ampunan Allah. Min rabbikum wa jannat, untuk mendapatkan surga yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi luas surga itu seluas langit dan bumi. Wa jannatun arduhas samawati wal ard uiddat lil kafirin uiddat lil muttaqin, ya, untuk orang-orang yang bertakwa. Sedangkan neraka disediakan untuk orang-orang yang uiddat lil kafirin, untuk orang-orang yang kafir. Kemudian kita lanjutkan penamaan surga, ya. Jadi di dalam Al-Quran itu ada beberapa nama-nama surga. Nah, ini kita lihat surga atau bahasa Arabnya jannah. Jannah itu artinya surga, ya, yang arti secara bahasa kebun, atau kebun yang di dalamnya terdapat pepohonan. Dari bahasa Quran itu jannah itu surga, diartikan dengan surga. Surga adalah suatu tempat yang nikmat dan menyenangkan, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa dan beramal soleh. Kalau orang-orang yang bertakwa sudah pasti beramal soleh, tapi orang-orang yang beramal soleh belum tentu mendapatkan predikat takwa, ya. Nah, masih banyak kita berbuat baik tapi belum mencapai derajat takwa. Tapi mudah-mudahan dengan dorongan amal soleh ini mampu menjadikan kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Kemudian kita lihat tingkatan surga. Ada namanya Darussalam, itu negeri keselamatan. Lihat Quran surah Yunus ayat 25. Darul Khuld, negeri yang kekal, Quran surah Qaf ayat 34. Jannatun Naim yang sering kita dengar, ya, di surah At-Takatsur itu ada, ya, surga yang penuh dengan kenikmatan, Quran surah Luqman ayat 8, nanti bisa dilihat. Kemudian Al-Firdaus, Quran surah Al-Kahfi ayat 108. Kemudian Jannatul Ma'wa, ya, surga Ma'wa, surga Aden, dan surga Darul Muqamah. Ini semua disebutkan dalam Al-Quran. Jadi kalau kita baca Quran, maka kita akan menemukan nama-nama surga yang ada beberapa dituliskan di sini. Kemudian ini ada nama-nama surga menurut terjemahan kitab Daqaiqul Akhyar, ya. Jadi kalau misalnya nggak punya kitabnya, nanti bisa di-download di Play Store. Sudah diterjemahkan Daqaiqul Akhyar, nanti bisa di-download, dilihat terjemahan kitabnya itu. Apa kata kitab ini? Maka nama-nama surga itu yang pertama ada namanya surga Firdaus, ya. Surga Firdaus di dalam kitab itu disebutkan terbuat dari bata perak, bata emas, bata permata yakut, dan bata permata zabarzah. Ini menurut kitab itu, wallahu a'lam bishawab. Lantainya kasturi, ya. Untuk siapa? Untuk mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang syahid. Jadi berjuang di sini bukan hanya berjuang untuk peperangan, ya, berjuang di jalan Allah ini baik menuntut ilmu, itu namanya syahid. Makanya kalau ada orang yang ketika belajar menuntut ilmu dia meninggal, insyaallah dia mati dalam keadaan syahid, ya, karena berjuang menuntut ilmu. Itu wajib bagi umat muslim dan muslimat menuntut ilmu. Kemudian yang kedua ada namanya surga Darussalam, terbuat dari permata yakut berwarna merah, menurut kitab yang tadi juga. Untuk siapa? Untuk mereka yang suka, ya, yang senang melakukan sholat, menyempurnakan sholat, dan menyempurnakan wudhunya ketika hendak sholat. Jadi kalau ada orang sholat itu
Maka wudhunya itu harus sempurna. Kalau sempurna wudhu, insya Allah tinggal menyempurnakan sholat, gerakan dan bacaan. Ya, nanti wudhunya jangan sampai salah. Nah, jadi wudhu itu harus kita perhatikan. Mulai dari yang dibasuh itu apa aja, ya. Jadi harus diperhatikan. Wa aydiyakum ilal marafiq, kata Quran, dari tangan sampai siku. Jadi kalau wudhu dari tangan sampai siku, jangan terbalik dari siku sampai ke bawah. Itu kata Quran langsung, ya. Fausilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Disuruh kita itu untuk membasuh wajah, diambil air ditumpahkan ke wajah, ya. Semua wajah kena, kalau ada jenggotnya di sela-sela. Jadi wajah itu, ini semua wajah, ya, sampai dengan paku telinga sebelah sini itu dikenakan ke air semua. Ini semua dagu itu wajah. Kemudian wa aydiyakum ilal marafiq, tangan ini sampai siku. Jadi tangan kita sampai siku, ya, tangan sampai siku, jangan terbalik. Itu dia. Kemudian famsahu biru'usikum, ini rambut ini, ya. Kepala, disapu kepala. Cuman karena kepala kita ada rambutnya, maka seolah-olah rambutnya kena, ya, padahal maksudnya menyapu kepala. Kenapa kata Allah menyapu kepala? Karena ada orang-orang yang nggak punya rambut, ada orang-orang yang botak, ya, nggak ada rambutnya. Maka kalau disuruh membasuh rambut kan nggak ada yang dibasuhnya. Itulah bahasa Quran yang sangat hebat itu. Sementara orang punya semua kepala, jadi nggak ada alasan untuk nggak membasuh kepala. Kemudian ada namanya surga ma'wa, jannatul ma'wa, ya, terbuat dari permata zabarzah berwarna hijau. Jadi bisa kita bayangkan lah bagaimana kalau bangunan terbuat dari batu permata, terbuat dari emas perak berkilau, berwarna-warni merah hijau, ya. Maka itu akan menjadi sangat indah. Itu masih di dunia. Sementara keindahan di dunia ini, ketika kita melihat keindahan surga nanti, dunia ini nggak ada apa-apanya, ya. Jadi bahkan pun kalau kita ilustrasikan 1% pun nggak bisa, nggak ada, ya. Di dunia ini udah paling cantik lah. Di sana 1% pun nggak nyampe kecantikannya. Kenapa? Karena lebih kecantikan yang ada di surga, lebih keindahan yang ada di surga. Ini surga jannatul ma'wa. Surga ma'wa untuk siapa? Untuk mereka yang menunaikan zakat, sedekah dan infak. Ini ada di Quran semua, ya. Kemudian bangunan-bangunannya ini melalui kitab yang ditulis oleh ulama-ulama kita terdahulu. Kemudian ada namanya surga al-khuld atau surga al-khuldi, terbuat dari permata marjan berwarna kuning, ya, permata semua berwarna kuning. Untuk siapa? Untuk mereka yang berbuat baik, menyuruh kebaikan dan mencegah kepada yang mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar, ya, mengajak orang berbuat baik, kemudian mencegah orang lain untuk berbuat mungkar, terutama mencegah dirinya sendiri. Kemudian yang kelima ada namanya jannatun na'im, surga yang penuh kenikmatan, terbuat dari perak putih, ya. Untuk siapa? Untuk mereka yang tidak diperbudak hawa nafsu. Jadi kalau kita mengendalikan hawa nafsu kita, ya, baik fahsya dan mungkar. Kalau mungkar itu nafsu yang bersumber dari akal dan perut, rakus, ya. Kemudian narkoba, itu namanya mungkar, perbuatan mungkar. Kalau fahsya itu nafsu yang bersumber dari syahwat, itu namanya nafsu. Contohnya apa? Pornografi, ya. Kemudian LGBT dan lain sebagainya. Itu dia. Jadi ini untuk orang-orang yang bisa menahan itu semua, maka akan dibalas dengan surga jannatun na'im. Kemudian ada namanya surga darul muqamah, terbuat dari emas berwarna merah. Jadi kalau di dunia emas itu identik dengan warna kuning, ya, kuning ke orange gitu, ya. Jadi kalau di sana nanti menurut kitab ini Daqaiqul akhbar ini maka terbuat dari emas berwarna merah. Wallahu a'lam. Untuk siapa? Untuk mereka yang melakukan ibadah haji dan umroh karena Allah Ta'ala. Jadi hajinya bukan hanya untuk dipanggil Pak Haji, Bu Hajjah. Umrohnya juga bukan karena manusia, tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada namanya Jannatun Aden, surga Al-Aden, terbuat dari mutiara besar berwarna putih,
ya, menurut kitab tadi. Untuk siapa? Untuk mereka yang memejamkan matanya dari yang haram dan melakukan kebaikan. Jadi setiap yang haram-haram, baik makan haram, harta haram, ya, perbuatan yang haram, mereka memejamkan matanya dan senantiasa melakukan kebaikan, maka akan dibalas dengan surga al-adn. Itu ya. Kemudian bagaimana gambaran surga dan kenikmatannya? Yang pertama, kata Allah ini, kusiapkan bagi hamba-hambaku yang soleh di dalam surga itu apa yang tak pernah dilihat mata, nggak pernah didengar telinga, dan tak pernah terlintas dalam hati semua manusia. Jadi apa yang kita pernah lihat di dunia ini, di sana nggak pernah kita lihat itu. Ya, keindahan itu nggak pernah kita lihat sewaktu kita di dunia. Jadi ketika melihatnya kita tercengang, takjub, kagum kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tak pernah didengar telinga, nggak pernah dicerita-ceritakan seperti ini surga, ya. Kemudian ini hanya menurut kitab yang tadi terbuat dari emas, dari perak, tetapi nggak pernah kita dengar sesungguhnya bahwasanya ada orang yang pernah masuk surga kemudian balik ke dunia bercerita, nggak pernah. Hanya gambaran dan ilustrasinya saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang nggak pernah kita dengar, ketika di surga nanti kita dengar, maka kita akan merasa takjub, karena di dunia nggak pernah kita dengar keindahannya yang sesungguhnya, maksudnya ya. Kemudian tak pernah terlintas dalam hati semua manusia. Jadi kalaupun sekarang kita hayalkan surga itu, kita bayangkan keindahan surga itu, maka itu pun nanti belum ada sikit pun kena ke dalam surga yang asli. Gambaran kita tadi itu sikit pun nggak ada menyerupai surga yang asli. Kenapa? Karena nggak pernah terlintas dalam hati semua manusia. Siapapun itu, surga itu nggak pernah terlintas, ya, kecuali Nabi Muhammad SAW yang telah berjalan keliling surga dan neraka. Kemudian bacalah jika kalian mau, tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti yang indah dipandang. Jadi nggak ada seorang pun yang mengetahui berbagai nikmat yang menanti yang indah dipandang, kecuali kalau kita nanti ingin masuk di dalamnya, baru kita merasakan semuanya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tempat cemeti di dalam surga lebih baik dari dunia dan seisinya. Berarti saking indahnya lah surga itu, ya, bahkan dari dunia dan isinya lebih baik di sana. Itu ya. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Menang dalam ujian dunia. Jadi selamanya di sana nggak akan bisa kembali lagi ke neraka kalau sudah masuk surga, ya. Kemudian ini pintu-pintu surga. Jadi bisa kita lihat di dalam hadis riwayat Muslim bahwasanya jarak antara daun pintu ke daun pintu surga yang lainnya sepanjang perjalanan 40 tahun, dan akan datang suatu hari ketika orang yang memasukinya harus berdesakan. Jadi bayangkan aja, 1 tahun di sana, 1 hari di sana, 1000 tahun di dunia. Bayangkan kalau 40 tahun di sana, maka di dunia berapa ratus, berapa ribuan, ya, bahkan jutaan tahun. Jadi bisa kita lihat aja di sini dalam hadisnya bahwasanya ada juga nanti orang yang memasukinya harus berdesakan, ya. Kenapa? Karena daun pintu yang satu dengan yang satu yang lainnya itu jaraknya 40 tahun perjalanan, menurut hadis Muslim dari Utbah bin Ghazawan, ya. Kemudian dari Sahal bin Sa'ad, ya, radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah SAW, di dalam surga terdapat 8 pintu, diantaranya ada namanya pintu Ar-Rayyan, ya. Ini Ar-Rayyan ini untuk orang-orang yang berpuasa. Jadi nggak ada yang bisa masuk kecuali orang-orang yang berpuasa. Ada khusus pintunya. Nanti kalau mau masuk pakai pintu itu, maka kalau kita bukan orang-orang yang sering berpuasa, nggak akan bisa diperbolehkan masuk, nggak akan diizinkan. Kira-kira seperti itu. Kemudian ada namanya tingkatan surga, ya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya surga terdiri atas 100 tingkat. Jarak antara 2 tingkatnya seperti jarak antara langit dan bumi, berarti sangat jauh sekali. Allah menyediakannya untuk orang-orang yang berjihad di jalannya. Orang-orang jihad tadi disediakan surga Firdaus, ya, tingkatan surga yang paling tinggi, paling atas. Jadi kalau masuk surga Firdaus, maka kita harus banyak berjuang di dalam agama. Kemudian hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, jika kalian meminta pada Allah, mintalah kepadanya Firdaus, karena sesungguhnya Firdaus adalah surga yang paling utama dan merupakan tingkatan tertinggi dari surga.
Di atasnya terdapat Arsy Ar-Rahman, dan dari Firdaus itulah memancar sungai-sungai surga. Jadi tingkatan yang paling tinggi surga Firdaus ya. Kemudian bangunan surga, nah ini dia, lihat Quran surah Az-Zumar ayat 20. Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka mendapat tempat-tempat yang tinggi, di atasnya dibangun pula tempat-tempat yang tinggi ya. Orang-orang yang bertakwa itu siapa? Orang-orang yang beriman, yang sholat, yang zakat, yang puasa, yang mengerjakan amal soleh, yang percaya kepada hari akhir, percaya kepada Al-Quran dan sebagainya. Kemudian dari Abu Musa Al-Asy'ari, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, sesungguhnya bagi orang-orang mukmin di dalam surga disediakan kemah yang terbuat dari mutiara yang besar dan berlubang, panjangnya 60 mil. Di dalamnya tinggal keluarganya, di sekelilingnya tinggal pula orang mukmin lainnya, namun mereka tidak saling melihat satu sama lain. Ini dia, disediakan kemah ya. Bayangkan kita kalau tidur di tenda, tapi ini tendanya terbuat dari mutiara yang besar dan berlubang ya. Jadi sangat indah, memancar cahaya-cahaya ya. Kemudian buah-buahan surga apa aja, lihat. Dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih, dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Quran surah Al-Waqiah ayat 20-21. Nah ini maksudnya, kalau kita di sana nanti minta apa aja dikasih, minta buah ini, buah itu ya. Tapi masalah di sana buahnya apa, wallahu a'lam, karena kita belum ada yang masuk ke dalamnya. Kita berusaha saja. Kemudian setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu. Mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa ya. Bagaimana wujudnya, apakah di sana ada apel, anggur, jeruk dan sebagainya, wallahu a'lam. Bentuknya bagaimana, wallahu a'lam. Minuman surga, sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan minum dari piala. Nah ini maksudnya kayak tempat minum gitu ya, berisi minuman yang campurannya adalah air kafur ya, yaitu mata air dalam surga, bukan air kapur. Ini maksudnya mata air di dalam surga, yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Quran surah Al-Insan ayat 5 dan 6 ya. Jadi di sana nanti ada minuman-minuman yang sangat indah, yang sangat nyaman di dalam meminumnya. Kemudian di dalam surga itu mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe ya. Tapi jahenya bukan jahe di dunia ya. Pokoknya apa yang ada di surga itu nggak ada ya sekarang yang kita rasakan di dunia, jauh ya. Quran surah Al-Insan ayat 17. Kemudian yang terakhir ini, pembahasan yang terakhir, bidadari surga ya. Jadi di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik. Quran surah Ar-Rahman ayat 70. Demikianlah dan kami berikan kepada mereka bidadari. Quran surah Dukhan ayat 54. Mereka bertelekan di atas dipan-dipan ya, bergantung-gantung, duduk di situ kan, berderetan, dan kami nikahkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli. Quran surah At-Tur ayat 20. Ini nanti wallahu a'lam di sana bagaimana bidadarinya ya. Kalau beriman ya, istrinya beriman, suaminya beriman, maka mereka itu istrinya akan menjadi bidadari surga di sana ya, bidadari surga. Tetapi nanti ada lagi yang lebih dikasih Allah bagi mereka-mereka yang mati syahid, dikasih bidadari, wallahu a'lam ya. Kemudian ada bidadari-bidadari yang jelita, putih, bersih, dipingit dalam rumah. Nah, jadi kehidupannya sama seperti kehidupan kita, tapi lebih dahsyat keindahannya. Sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan penuh cinta lagi sebaya umurnya ya. Ini pembahasan tafsirnya untuk lebih dalam mengetahui bagaimana maksud bidadari-bidadari tersebut. Kemudian hadis Rasul tentang bidadari surga, sesungguhnya bidadari nanti akan bernyanyi di surga, kami para bidadari cantik disembunyikan khusus untuk suami-suami yang mulia. Ini dalam Sahih Al-Jami' ya, nomor 1602. Kemudian dari Abu Hurairah, sesungguhnya kelompok pertama yang masuk surga adalah seperti rupa bulan di malam purnama, kan indah. Berikutnya adalah seperti bintang yang paling terang sinarnya di langit. Mereka tidak buang air kecil, tidak buang air besar. Jadi di surga tidak buang air kecil, tidak buang air besar. Makanya muncul pertanyaan dari seorang ateis, bagaimana mungkin di surga ada makan, ada minum, tapi kenapa kita ini nggak buang air dan buang air besar, air kecil? Kan nggak mungkin, kata ateis, orang yang tidak mempercayai Tuhan, mengaku Tuhan ya, tidak mengaku bahwasanya Tuhan itu ada. Maka bisa kita ilustrasikan ketika kita di dalam rahim. Di dalam rahim kita makan, di dalam rahim kita minum dari asupan ibu kita, dan kita tidak buang air dan tidak buang air besar, air kecil.
Maka apa sulitnya Allah membuat kita, menjadikan kita makan minum di surga dan nggak buang air? Nah begitu ya. Jadi itu hebatnya Allah. Kemudian yang terakhir, kelompok pertama yang masuk surga seolah wajah mereka cahaya rembulan di malam purnama yang tadi ya. Kelompok kedua seperti bintang ya. Bagi setiap orang dari ahli surga itu 2 bidadari surga. Pada setiap bidadari ada 70 perhiasan. Sumsum kakinya dapat terlihat dari balik daging dan perhiasannya. Saking beningnya ya. Sebagaimana minuman merah dapat dilihat di gelas putih. Ini hadis riwayat Tabrani dengan sanad sahih dan Baihaqi dengan sanad hasan. Hadis hasan sahih li ghairi sahih al-Tarawid ya. Ini sahih, hasan ini baik di bawah sahih sedikit ya. Nah, begini. Jadi inilah pembahasan kita untuk pertemuan kita kali ini tentang neraka, tentang surga, maaf ya, tentang surga. Nanti pembahasan selanjutnya kita akan bahas yaitu neraka ya. Tapi sebelumnya kita selesaikan dulu ini. Dari Miqdam ibnu Ma'di Karib, orang yang mati syahid memiliki 8 keistimewaan di sisi Allah. Diampunkan dosanya di awal kucuran darahnya, melihat tempat duduknya di surga, dihiasi dengan perhiasan iman, dinikahkan dengan 72 bidadari surga, diamankan dari azab kubur, aman dari goncangan hari kiamat, diletakkan di atas kepalanya mahkota kewibawaan, satu permata daripadanya lebih baik daripada dunia dan seisinya, kemudian dapat memberi syafaat kepada 70 orang dari kerabatnya. Ini riwayat hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan Baihaqi. Jadi inilah indahnya orang yang mati syahid ya. Tapi perjuangan mati syahid bukan seenak membalikkan telapak tangan. Kemudian bagaimana gambaran nikmat surga? Dapat melihat Allah, makanannya lezat-lezat pasti ya, minumannya enak-enak, pakaiannya indah-indah, raut wajahnya berseri-seri dan selalu nampak muda. Jadi di sana itu nggak ada orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek. Sehingga ada seorang nenek bertanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, bisanya aku masuk surga?" Apa kata Rasul? Nggak ada nenek-nenek orang tua di surga. Maka nangis si nenek tadi. Kemudian Rasul tertawa mengatakan bahwasanya karena semuanya kembali muda ya. Kemudian tempat istirahat di atas permadani, malaikat menyambut dengan ucapan, "Salamun alaikum bima sobartum." Keselamatan atas kamu, selamat ya dengan berkat kesabaran kamu sewaktu di dunia menghadapi segala ujian ya, dengan penuh iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah dia. Kemudian yang terakhir, tempat tinggal mereka mahliga yang di bawahnya sungai mengalir. Jadi kalau kita bayangkan sekarang itu belum ada apa-apa dengan surga yang aslinya ya. Kita tidak mempunyai ilmu, pikiran kita nggak sanggup untuk membayangkan surga itu. Nah, beginilah gambaran surga, tingkatan surga, pintu-pintu surga, nama-nama surga, bahan-bahan surga, surga untuk siapa saja, udah kita bahas. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas neraka ya. Jadi mudah-mudahan pertemuan kali ini dapat menambah semangat amal, menambah semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam belajar kita mendapatkan berkah, dan kelak kita akan berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Nanti lebih dan kurang bisa ditanyakan atau dicari di buku-buku yang lain, di media-media yang lain, di sumber-sumber yang lain yang berhubungan dengan pembelajaran. Mudah-mudahan mendapat manfaat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.